semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ria masih sangat terpukul dan mengurung diri di kamar. Setelah dibujuk Sayali, ia akhirnya membuka pintu dan mengungkapkan semua rasa sakitnya. Ria merasa Akash terus mengabaikan perasaannya dan membiarkan itu merusak rumah tangga mereka. Ria juga memberikan dua syarat. Jika Akash ingin memperbaiki hubungan mereka, Akash harus berhenti bekerja di restoran itu, dan itu harus meminta maaf kepadanya di depan umum, meski sedang menghadapi masalah rumah tangga. Ria tetap mendukung rencana bisnis Sayali dan memastikan usaha mereka di restoran tetap berjalan. Sayali kemudian menyampaikan syarat tersebut kepada Akash, tetapi Akash menganggap Ria hanya keras kepala dan tidak mau mengakui kesalahannya. Malam harinya, Sachin dan Sayali menghabiskan waktu bersama di kamar. Mereka juga berromantis sebentar. Setelah Sayali tidur, Sachin menemui Akash. Dia mendukung Ria dan meminta Akash untuk memahami perasaan istrinya. Akhirnya Akash menelepon itu untuk membicarakan masalah tersebut. Namun itu menolak meminta maaf kepada Ria, dan dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa Akash pada akhirnya akan kembali kepadanya. Sikap itu membuat Akash semakin bingung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akash kecewa terhadap obsesi itu. Ia bahkan terkejut ketika itu terang-terangan mengatakan ingin menyingkirkan Ria dari Akash. Paris dan Renuka pun menyadari bahwa Akash harus segera berhenti bekerja di restoran itu supaya masalah tidak semakin parah. Ria tetap teguh pada dua syaratnya. Ia tidak mau kembali ke rumah Desmo sebelum Akash berhenti bekerja dengan itu, dan itu meminta maaf secara terbuka, serta mengakui di media sosial bahwa Nitu tidak memiliki hubungan romantis dengan Akash. Renuka mencoba membujuk Ria, tetapi Ria menolak. Di tengah konflik tersebut, Sayali berusaha membantu mendamaikan Akash dan Ria sambil mempersiapkan peresmian toko barunya. Ia berjanji akan berusaha menyatukan kembali Akash dan Ria. Sementara itu, Rosni kembali menjalankan manipulasinya. Ia menemui manajer yang sebelumnya membatalkan pesanan bisnis Tejas dan berpura-pura menjadi korban keluarga Desmo. Karena merasa iba, manajer akhirnya mengubah keputusannya dan mengembalikan pesanan untuk perusahaan Tejas. Sayali dan Sachin menikmati momen romantis bersama. Keduanya membicarakan masa depan dan berharap keluarga mereka selalu bahagia. Sementara itu, persiapan peresmian toko bunga Sayali di dalam restoran Ria semakin matang. Sachin juga sibuk membantu Sayali untuk menyiapkan segala keperluan supaya acara peresmian berjalan lancar. Ria datang ke restoran, tetapi masih terlihat murung karena masalahnya dengan Akash. Sayali berusaha menjaga hubungan baik, namun Ria menegaskan bahwa ia tidak ingin lagi membicarakan tentang Akash dan ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Sikap Ria membuat Sayali merasa tidak nyaman. Ketika peresmian tiba, Sayali tampil cantik dan sangat bahagia karena impiannya akhirnya terwujud. Keluarga datang untuk memberikan dukungan dan mengucapkan selamat kepada Sayali. Mulai hari ini, Sayali akan membuka toko bunga baru di restoran Ria. Namun Sayali menyadari bahwa Ria tidak kunjung datang. Ketika dihubungi, Ria memberikan alasan dan sengaja memilih tidak menghadiri acara tersebut karena ia tidak mau bertemu Akash, sehingga membuat Sayali sedikit kecewa. Meski begitu, Sachin terus menghibur dan meminta Sayali menikmati hari bahagianya. Akhirnya Paris dan Renuka meresmikan toko bunga tersebut. Sayali mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya. Lalu ia mengumumkan nama toko bunganya, Pulwali. Peresmian itu menjadi awal baru yang penuh harapan bagi Sayali. Peresmian toko bunga Pulwali milik Sayali berlangsung meriah. Sayali merasa bangga karena kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Sementara Sachin bahagia melihat istrinya semakin percaya diri dan berhasil mewujudkan impiannya. Namun suasana berubah ketika Rosni tiba-tiba datang untuk mengucapkan selamat kepada Sayali. Kehadirannya membuat keluarga Desmo tidak nyaman. Bahkan Renuka marah dan berusaha mengusirnya. Rosni tetap tenang dan mencoba menunjukkan bahwa dirinya masih peduli pada keluarga Desmo. Tak lama kemudian, seorang manajer datang membawa kabar mengejutkan bahwa pesanan proyek sebesar 16 unit rumah untuk perusahaan Tejas berhasil didapatkan kembali berkat bantuan Rosni. Namun ada syaratnya, Tejas harus mengerjakan proyek tersebut bersama Rosni. Renuka langsung menolak karena tidak lagi mempercayai Rosni. Tetapi Tejas menerima syarat tersebut karena melihat proyek itu sebagai peluang bisnis yang besar. Sementara itu, Rosni berharap kerjasama tersebut bisa membuat Tejas kembali kepadanya. Setelah acara peresmian selesai, Renuka menemui pengacara perceraian Tejas untuk membicarakan proyek tersebut dan kemungkinan dampaknya terhadap hubungan Tejas dan Rosni. Sachin dan Anis berusaha mencari cara untuk menghentikan Nitu yang terus mengganggu rumah tangga Akash dan Ria. Mereka kemudian datang ke Nitu dan meminta Nitu agar ia berhenti menjadi pelakor. Namun Nitu tetap keras kepala dan mengakui bahwa ia mencintai Akash meskipun ia tahu Akash sudah menikah. Sachin akhirnya memberikan ultimatum kepada Nitu. Ia meminta Nitu datang ke Ria dalam 2 hari dan meminta maaf karena telah mengganggu rumah tangganya. Namun Nitu tetap tidak mau menyerah. Malam harinya, 2 orang tidak dikenal menyerang restoran itu dan membuatnya terluka.
Belum diketahui siapa yang mengirim mereka. Wajah mereka tidak terlihat. Tetapi kejadian tersebut menimbulkan kecurigaan bagi Nito bahwa pelakunya adalah Sachin dan Anis. Keesokan harinya, Akas kembali ke rumah dalam keadaan marah dan menuduh Sachin sebagai orang yang menyerang Nito. Sachin sangat terkejut karena ia sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Tuduhan itu akhirnya memicu pertengkaran besar antara dua bersaudara itu dan membuat keluarga Deshmukh kembali dilanda masalah. Akas membuat suasana rumah Deshmukh kacau setelah menuduh Sachin membakar restoran itu dan melukai Nito. Sachin langsung membantah dan bersumpah bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut. Ia mengaku memang datang ke restoran itu bersama Anis untuk memperingatkan itu, tetapi tidak pernah mengancam atau membakar restoran. Namun itu berhasil mempengaruhi Akas dengan mengatakan bahwa Sachin sengaja menghancurkan restorannya. Ia juga melaporkan ke polisi. Tejas ikut memperkeruh keadaan. Sementara Renuka bahkan mengatakan bahwa jika Sachin benar melakukannya, hal itu tidak sepenuhnya salah karena itu telah menghancurkan kedamaian keluarga dan merusak rumah tangga Akas. Paris tetap percaya kepada Sachin dan ia yakin putranya tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut. Namun Akas masih mempercayai cerita itu dan terus menyalahkan Sachin. Di tengah pertengkaran itu, Akas mendapat telepon dari rumah sakit yang memberitahukannya bahwa kondisi itu memburuk dan membutuhkan tanda tangannya untuk menyetujui perawatan itu. Akas langsung pergi sambil tetap menyalahkan Sachin. Sachin merasa sangat terpukul karena untuk pertama kalinya saudaranya sendiri tidak mempercayainya. Sayali pun berusaha menenangkan dan juga menguatkan Sachin. Ria akhirnya mengetahui masalah antara Akas dan Sachin dari Sayali. Dia mulai curiga bahwa kebakaran restoran itu mungkin merupakan sebuah konspirasi untuk menjauhkan Akas dari Ria dan membuat Akas semakin dekat dengan itu. Sementara itu, Rosni datang ke restoran dan kembali menghina Ria serta Sayali. Dia bahkan mengajak rumah tangga Ria dan mengatakan bahwa hubungan Sayali juga suatu hari nanti akan hancur seperti hubungan Ria dan Akas. Namun Sayali membalas mengajak Rosni hingga Ria akhirnya mengusir Rosni. Di sisi lain, Sachin menemui Anis karena ia mulai mencurigai sahabatnya tersebut yang menyerang Nito. Pertengkaran mereka membuat Anis pergi dengan marah dan mengemudi mobil dalam keadaan emosi. Tak lama kemudian, terjadi kecelakaan tragis. Mobil Anis menabrak Ibu Arun hingga Ibu Arun meninggal dunia di tempat tersebut. Sayali yang menyaksikan kejadian itu langsung memberitahu Sachin dengan perasaan panik. Sachin kaget dan merasa bersalah karena menganggap pertengkarannya dengan Anis menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Ketika ritual terakhir Ibu Arun dilakukan, Arun menuduh Sachin bertanggung jawab atas kematian ibunya dan bahkan menganggap Sachin sengaja memanfaatkan Anis untuk menghabisinya dan juga ibunya. Pertengkaran pun semakin memanas. Sachin mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi Arun tak mempercayainya. Paris dan Sayali berusaha membela Sachin dan meyakinkan Arun bahwa Sachin tidak bersalah. Tapi Arun tetap mengusir Sachin dengan marah. Bersambung. Berikut ini kesimpulan episode ini, serta cuplikan episode yang akan datang. Keluarga Deshmukh semakin terpecah oleh berbagai masalah. Rumah tangga Akas dan Ria berada di ujung kehancuran. Karena Nito terus mengejar Akas dan berusaha menyingkirkan Ria. Bahkan setelah restoran itu terbakar, Akas percaya Sachin sebagai pelakunya, sehingga hubungan kedua saudara itu ikut retak. Sementara itu, Rosni kembali mendekati Tejas melalui proyek bisnis, dan ia berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Di tengah kekacauan, Sayali dan Sachin masih berusaha menjaga keluarga. Sementara Sayali berhasil mewujudkan impiannya dengan membuka toko bunga yang bernama Pulwali. Masalah semakin besar ketika Anis mengalami kecelakaan hingga Ibu Arun meninggal dunia. Arun menyalahkan Sachin dan mengusirnya, meski Paris dan Sayali membela Sachin. Kini Ria menjauh dari Akas. Nito terus mengejar